Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistri dengan nomor induk mahasiswa 1911196. Saya dari kelas 4G dari kampus yaitu YIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari Makul Masail Fiqhiyah Al-Hadisah. Yang terhormat yaitu dosen pengampu saya, Ibu Dharma, SPDI, MPD. Baiklah, sebelum kita memulai penjelasan mengenai materi, ada baiknya kita mengucapkan rasa syukur kita terlebih dahulu, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita bisa menyaksikan, mendengarkan, dan melaksanakan pembuatan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan tak lupa juga kita curahkan kasih dan sayang kita kepada Nabi besar kita yaitu Muhammad SAW. Baiklah, teman-temanku semua, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai tentang nikah beda agama dan menikahi wanita hamil. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai dari homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai abortus, menstrual regulation, dan bayi tabung. Baiklah, kepada teman-teman semua, silakan saksikan video ini. Materi yang pertama yaitu nikah beda agama dan mengawini dan menikahi wanita hamil. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih nikah. Nah, nikah itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat dari agama. Kemudian nikah itu sendiri menurut dari syariat Islam itu sendiri adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebutlah terjadi suatu hak dan kewajiban antara kedua insan tersebut. Nah, kemudian menurut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dengan ikatan lahir batin inilah antara seorang akan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kemudian tujuan dari pernikahan. Nah, tujuan dari pernikahan itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mempertahankan akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan kita. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang manusiawi. Kemudian tujuan keempat yaitu untuk menghasilkan keturunan yang sah, yaitu baik secara biologis dan secara syariat Islam. Kemudian pendapat Islam itu sendiri mengenai nikah beda agama. Nah, nikah beda agama ini sudah diatur dalam Quran surah Al-Baqarah ayat dari 221 yang dimana menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka itu beriman. Nah, kemudian ada juga yang memperbolehkan menikahi beda agama ini yaitu dengan wanita yang ahli kitab, yang dimana sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah yaitu ayat 5. Kemudian dijelaskan juga di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang dimana ayat ini bahwa wanita muslimah itu haram dinikahi oleh lelaki
kafir bagaimanapun alasannya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pernikahan atau nikah beda agama itu sendiri yaitu hukumnya haram, kecuali misalkan perempuannya non muslim, kemudian laki-lakinya muslim, kemudian ingin menjalankan sebuah pernikahan dan perempuan ini berkenan atau ikhlas untuk mengikuti agama dari suaminya yaitu agama Islam, maka pernikahan tersebut sah sesuai dengan syariat dari Islam itu sendiri. Dan sebaliknya juga, jika perempuannya muslim dan laki-lakinya non muslim, kemudian laki-lakinya ikhlas dan berkenan untuk mengikuti agama dari istrinya yaitu agama Islam, kemudian mereka menjalankan hubungan pernikahan, maka hubungan pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi syariat dari Islam, yaitu seiman agamanya dan sama kepercayaannya. Kecuali jika mereka dua-duanya tetap mengikuti agama mereka masing-masing dan kemudian mereka menjalankan sebuah pernikahan, nah maka itu hukumnya haram dan seumur hidup dikatakan bahwa mereka itu melakukan hubungan zina. Kemudian mengenai menikahi wanita hamil. Nah, kan zaman sekarang itu kan sudah banyak terjadinya pergaulan bebas, sampai ada yang melakukan suatu hubungan itu sebelum menikah. Jadi mengenai menikah wanita hamil ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa, yaitu ayat 24, di mana ayat ini menjelaskannya bahwa wanita pezina menikahi laki-laki yang menzinahinya maupun lelaki yang tidak menzinahinya. Kemudian ada juga beberapa pendapat para ulama mengenai menikahi wanita hamil. Yang pertama yaitu pendapat dari ulama Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum wanita yang dinikah saat hamil itu adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, kemudian menurut dari ulama Hanabilah ini sendiri, yaitu berbeda pendapatnya dengan ulama Syafi'iyah. Nah, ulama Hanabilah ini sendiri tidak sependapat. Ulama dari Hanabilah ini menyebutkan bahwa tidak sahlah pernikahan wanita dalam keadaan hamil, dan wanita itu baru boleh menikah setelah lepas masa iddahnya atau setelah anaknya itu lahir, baru wanita itu boleh melakukan pernikahan. Kemudian pendapat yang ketiga itu pendapat dari ulama Malikiyah. Nah, ulama Malikiyah ini sependapat dengan ulama Hanabilah, yang dimana harus menunggu dulu lepas iddah atau lahirnya anak dari wanita tersebut, barulah wanita tersebut menikah. Kemudian pendapat dari terlahir yaitu pendapat dari ulama Hanafiyah. Nah, ulama Hanafiyah ini berpendapat bahwa pernikahan wanita saat hamil itu hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa menikahi wanita hamil itu dibolehkan, sebagaimana hukum menikahi wanita demi menjaga kemaslahatan bersama dan melindungi kehormatan seseorang. Namun sebaiknya hindari nikah siri. Jadi menikahi wanita hamil itu diperbolehkan. Baiklah teman-teman, itulah mengenai materi kita pertama, yaitu mengenai nikah beda agama dan menikahi wanita hamil. Kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani. Nah,
apa itu masturbasi dan onani. Nah, onani itu sendiri dalam bahasa Arabnya itu adalah suatu perbuatan mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri dengan tujuan mencapai kepuasan seks secara sendirian tanpa pasangan. Nah, masturbasi itu sendiri adalah yaitu sama-sama mengeluarkan air mani dengan tujuan untuk kepuasan dengan menggunakan tangan sendiri tanpa ada bantuan orang lain ataupun tanpa pasangan. Nah, kemudian beda dari masturbasi dan onani adalah onani itu dipakaikan oleh pihak laki-laki, sedangkan masturbasi itu sendiri dilakukan oleh pihak wanita. Jadi kemudian apa sih hukum dari onani dan masturbasi? Nah, kemudian hukum dari onani dan masturbasi itu sendiri ada beberapa pendapat juga. Pendapat dari beberapa ulama, yaitu pendapat yang pertama yaitu ulama dari mazhab Maliki, Syafi'iyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa onani itu hukumnya adalah haram karena alasannya Allah itu telah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dalam segala kondisi kecuali terhadap istri dan budak-budak perempuan. Kemudian menurut dari ulama mazhab Hanafi ini sendiri berpendapat bahwa onani hanya diharamkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan wajib pada keadaan yang lain. Mengapa mereka mengatakan hal tersebut? Karena apabila hal itu tidak dilakukan, maka ditakutilah terjadinya perzinahan jika tidak melakukannya. Tetapi mazhab Hanafi ini sendiri mengharamkan jika onani dan masturbasi itu sendiri dilakukan jika untuk kesenangan. Nah, kemudian menurut pendapat dari mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini berpendapat bahwa onani itu diharamkan kecuali apabila dilakukan karena takut dirinya itu dijatuhkan ke dalam perzinahan atau mengancam kesehatan sementara ia tidak memiliki istri atau budak. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu dari Ibnu Hazm. Nah, berpendapat bahwa onani itu makruh dan tidak ada dosa di dalamnya karena seseorang yang menyentuh kemaluannya itu dengan tangan kirinya adalah boleh menurut ijma seluruh ulama, sehingga onani dan masturbasi itu bukanlah suatu perbuatan yang diharamkan. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat di atas tersebut bahwa akan menjadi hal yang baik dan lebih baik jika seseorang itu menghindari suatu perbuatan onani dan masturbasi karena tidak banyak udaratnya dibandingkan dengan manfaat yang diperolehnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa onani dan masturbasi itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak beretika dan berdosa bagi yang melakukannya. Jadi onani dan masturbasi itu hukumnya tetap haram karena dalam Quran surah Al-Isra itu sudah dijelaskan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai dari homoseksual dan lesbian. Nah, homoseksual ini adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki yang dimana dilakukan melalui anus dan dubur. Kemudian lesbian. Nah, lesbian ini adalah hubungan senggama antara perempuan dengan perempuan. Nah, apa sih dampak negatif terhadap kehidupan pribadi kita dan masyarakat mengenai dari homoseksual dan lesbian ini? Yang pertama yaitu tidak tertarik dengan wanita dan juga tidak tertarik kepada pria. Kemudian yang kedua yaitu adanya kelainan jiwa yang akibatnya mencintai
sesama kelamin, tidak stabil jiwanya, atau mencintai sesama jenis. Kemudian yang ketiga yaitu dampak negatifnya yaitu gangguan saraf otak. Nah, kemudian dampak yang keempat yaitu ada penyakit dari HIV/AIDS atau penyakit HIV. Kemudian hukum dari homoseksual dan lesbian ini menurut fikih jinayah yaitu homoseksual dan lesbian ini termasuk ke dalam suatu dosa yang besar karena bertentangan dengan agama, dengan norma susila, dan bertentang juga dengan sunatullah dan fitrah manusia. Jadi hukum dari homoseksual dan lesbian itu adalah haram karena homoseksual maupun lesbian itu merupakan suatu perbuatan kejahatan. Nah, suatu perbuatan kejahatan. Para ahli hukum fikih berpendapat atau sependapat bahwa hukum dari homoseksual dan lesbian itu haram. Jadi itulah penjelasan mengenai materi kedua, mengenai homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani. Dan kita sudah memasuki materi terakhir atau materi ketiga, yaitu mengenai abortus, menstrual regulation, dan bayi tabung. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dari abortus. Nah, abortus itu sendiri adalah mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Jadi abortus itu sendiri adalah menggugurkan kandungan. Nah, jadi abortus itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama abortus spontan dan abortus yang disengaja. Nah, abortus spontan ini adalah abortus tidak sengaja, misalkan terjadi karena penyakit sipilis, kemudian kecelakaan, dan juga lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu abortus yang disengaja. Nah, abortus yang disengaja ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu abortus artificialis trapicus dan abortus provocatus criminalis. Nah, abortus dari artificialis trapicus itu sendiri adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalkan jika kehamilan diteruskan bisa mengakibatkan dan membahayakan jiwa si calon ibu. Jadi abortus dari artificialis ini sendiri diperbolehkan karena ada suatu hal, yaitu ingin menyelamatkan ibunya. Kemudian abortus dari provocatus criminalis. Nah, abortus ini dilakukan tanpa adanya unsur indikasi medis seperti abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil dari hubungan seks di luar perkawinan atau pernikahan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendakinya. Kemudian menstrual regulation. Nah, menstrual regulation itu sendiri adalah pengatur menstruasi atau haid, di mana dalam prakteknya itu menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi, dan berdasarkan pemeriksaan laboratoriumnya tersebut bahwa wanita ini dinyatakan positif hamil dan mulai mengandung, dan dia ingin menggugurkan janinnya. Kemudian bagaimana sih hukum dari abortus dan menstrual regulation? Nah, hukum dalam pandangan Islam itu sendiri, abortus itu diperbolehkan jika dilakukan itu karena benar-benar terpaksa. Kemudian dilakukannya itu dengan alasan karena untuk melindungi atau menyelamatkan si ibu. Maka Islam memperbolehkan, bahkan
mengharuskan, karena Islam itu mempunyai prinsip sendiri yang dimana artinya itu menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib. Jadi abortus itu sendiri boleh dilakukan jika dilakukan benar-benar terpaksa dan jika dilakukannya itu untuk tujuan menyelamatkan si ibu. Tetapi abortus itu sendiri hukumnya diharamkan jika abortus itu dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menutupi aib akibat dari hubungan seks di luar pernikahan atau perkawinan, itu hukumnya haram. Kemudian bagaimana hukumnya dengan menstrual regulation? Nah, menstrual regulation ini sendiri hukumnya haram. Karena mengapa dia hukumnya haram? Karena menstrual regulation ini benar-benar dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan bahwa si ibu ini tidak ingin mengandung, tidak ingin mempunyai anak ataupun tidak ingin melahirkan. Dia dengan secara sengaja menggugurkan kandungannya. Jadi hukum dari menstrual regulation ini hukumnya adalah haram. Kemudian mengenai pembahasan selanjutnya itu mengenai bayi tabung. Nah, bayi tabung ini sendiri itu adalah menggabungkan antara sel telur dan sel sperma di luar tubuh, yang kemudian sel telurnya itu dibuahi dan sudah dalam keadaan fase siap, kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita. Kemudian bagaimana sih hukum dari bayi tabung ini sendiri? Nah, menurut pandangan Islam itu sendiri, hukum bayi tabung ini diperbolehkan apabila pasangan suami istri sulit untuk mendapatkan keturunan atau anak. Jadi bayi tabung ini diperbolehkan untuk suami istri yang sah secara agama, yang dimana spermanya itu diperoleh dari suami tersebut. Jadi bayi tabung ini diperbolehkan. Tetapi jika misalkan spermanya itu tadi adalah sperma bukan dari sperma dari suaminya, itu sperma dari lelaki lain, kemudian dibuahi oleh sel telur istri dari suami yang tersebut tadi, maka itu hukumnya haram karena hal tersebut bukanlah pasangan yang sah secara agama, bukan pasangan suami istri. Jadi tidak sah secara agama dan hukum dari bayi tabung tersebut adalah haram. Baiklah, kepada teman-temanku semua, itulah mungkin penjelasan dari saya mengenai 3 materi kita pada hari ini, yaitu materi pertama nikah beda agama dan menikahi wanita hamil, kemudian materi kedua yaitu mengenai homoseksual, lesbian, masturbasi dan onani, dan materi yang terakhir yaitu mengenai dari abortus, menstrual regulation, dan bayi tabung. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan video ini kita bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita lebih dalam lagi. Baiklah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penjelasan materi saya pada kali ini ada kesalahan ataupun ada yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya mohon juga bimbingan kalian semua yang lebih mengetahui materi yang saya jelaskan ini. Saya mohon kritik dan sarannya yang membangun, bukan menjatuhkan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, itu saja materi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga teman-teman